Perkenalkan, nama saya Grace Lagan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan eh, apa yang telah saya kerjakan pada praktikum 5 pemrograman berorientasi objek tersebut. Oke. Eh, Adapun capaian dan ringkasan pemahaman saya pada praktikum tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu latihan Java Standard Class, studi kasus Java OOP, aplikasi Todo, dan menambahkan fitur update pada aplikasi Todo. Oke, dan ini eh, saya menilai terhadap rekan kerja saya, yaitu Ayuta Soid dengan NIM 11S230415 dan Rahel Deborah Hasibuan dengan NIM 11S23049. Oke. Di sini eh, di sini saya juga mengerjakan latihan-latihan yang ada pada modul. Dapat kita lihat, saya juga membuat analisis terhadap semua latihan-latihan yang saya kerjakan. Oke, saya akan lanjut langsung ke studi kasus update, yaitu em, eh, oke. Di sini adalah menambahkan fitur update pada aplikasi Todo. Yaitu ada Todo Repository impl.java, di mana pada kode ini merupakan implementasi dari fungsi update dalam repository Todo, yaitu metode repo update Todo menerima nomor dan objek Todo baru sebagai argumen. Yang pertama, PD memeriksa apakah nomor yang diberikan valid, apakah ada todo yang bisa diupdate pada posisi tersebut. Jika tidak valid, akan ditampilkan pesan kesalahan dan metode mengembalikan false. Kemudian, kode memeriksa apakah si judul todo baru sudah ada di dalam daftar untuk mencegah duplikasi atau duplikat istilahnya. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan di Piscode. Begitu juga dengan todo service impl.java. Di sini si kode ini mendefinisikan metode service update todo yang bertujuan untuk memperbaharui todo berdasarkan ID yang diberikan. Pertama, metode ini mencari todo yang sesuai dengan ID menggunakan service get to todo by ID. Di mana jika todo tidak ditemukan, pesan kesalahan akan ditampilkan atau dicetak dan metode berhenti. Jika todo ditemukan, maka objek todo baru dibuat dengan judul new title dengan status new status. Kemudian, pembaharuan dilakukan melalui metode repo update todo yang mengembalikan hasil apakah update berhasil atau tidak. Di mana tujuannya adalah untuk mengelola pembaharuan data todo dengan ID yang valid, memperbaharui judul dan statusnya. Sorry, sebelumnya saya lupa. Maaf, sebelumnya saya lupa menjelaskan tujuan dari Todo Repository, di mana tujuannya itu adalah mengelola pembaruan data Todo dalam daftar secara efisien dan memastikan array tidak terbatas saat menambah dan memperbaharui data. Dan yang terakhir itu adalah todo view, di mana kode ini adalah implementasi dari metode view update todo yang memungkinkan pengguna untuk memperbaharui todo berdasarkan ID. Pertama, pengguna diminta memasukkan ID todo yang ingin diubah. Jika ID tidak valid atau todo dengan ID tersebut tidak ditemukan, proses akan dihentikan. Di mana kita dapat memasukkan judul baru, tetapi jika dibiarkan kosong, judul lama akan digunakan. Sebelum pembaharuan, ada pengecekan untuk memastikan judul baru tidak duplikat dengan todo lainnya. Selain itu, pengguna dapat memilih status baru, apakah selesai atau belum. Jika input status tidak valid, status lama tetap dipertahankan. Setelah semua data diperbarui, pembaruan dilakukan melalui layanan todo service update todo, di mana tujuannya itu adalah untuk menyediakan antarmuka pengguna yang interaktif untuk memperbarui todo dengan validasi ID, judul, dan status yang memudahkan kontrol atas pembaruan program. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang laporan saya pada praktikum 5. Saya akan menjelaskan kodenya lebih lanjut itu di Discord. Oke, di sini di sini ada public boolean repo update todo integer. Hmm.
Nah, di sini. Oke. Di sini adapun public boolean reto update todo integer nomor dan todo baru. eh, di sini kita mendeklarasikan metode yang bertugas untuk memperbaharui todo, yaitu menerima dua parameter, yaitu eh, integer nomor dan todo baru. Kemudian if nomor lebih kecil sama dengan nol atau nomor lebih besar data length atau data nomor kurang satu sama dengan nol. Di sini kita mengecek validitas ID-nya. Di mana eh, if nomor ini kita memeriksa tiga kondisi untuk memastikan ID lebih besar dari nol, yaitu eh, nomor lebih besar dari data memastikan ID lebih besar dari nol dan nomor lebih kecil atau sama dengan nol itu eh, oh ya nomor lebih kecil atau sama dengan nol itu memastikan ID lebih kecil atau sama dengan nol. Kemudian nomor lebih besar dari data length itu artinya pastikan ID lebih besar dari si data length tadi. Lanjut ke hmm, di sini. For todo item data. Data if uh, item tidak sama dengan nol atau dan baru get title equals ignore case item get title dan item tidak sama dengan data nomor di kolom satu, maka sistem akan mencetak todo plus baru dot get title plus telah tersedia. Oke. Kemudian di sini kita memeriksa apakah elemen yang sedang diperiksa itu tidak nul dan judul todo baru sama dengan judul todo lain dalam daftar atau mengabaikan ini itu di sini kita abaikan dulu antara pemakaian huruf kapital dan huruf kecil. Begitu. Lanjut ke maka jika kondisi di atas terpenuhi, maka pesannya ditampilkan menandakan bahwa judul tersebut sudah ada di dalam daftar atau return false, mengembalikan false untuk menunjukkan bahwa pembaruan gagal karena duplikasi judul. Lanjut ke ini. Todo todo langsung yang data nomor kurang satu baru dot set ID todo lama get ID data nomor di kurang satu sama dengan baru return true. Di sini eh, di sini kita menyimpan todo lama yang ingin diupdate di dalam indeks nomor dikurang satu. Kemudian eh, si todo lama itu di sini di baru set todo lama get ID ini kita menetapkan ID todo baru dengan ID yang sama seperti todo yang lama. Ini menjaga konsistensi ID meskipun kontennya itu berubah. Kemudian ke return true. Ini data nomor kurang satu ini artinya itu mengganti todo lama di posisi yang sesuai dengan todo baru. Kemudian di sini return true ini kita mengembalikan nilai true yang menandakan bahwa pembaruan berhasil dilakukan. Lanjut ke ini. Private boolean is full. Di sini kita memeriksa apakah array data eh, sudah penuh dan akan mengembalikan nilai boolean. Kemudian menginisial dan akan menginisialisasi si nyalakan. Oke. Di boolean is full ini eh menginisial dan akan menginisialisasi var is full itu sebagai true yang mengasumsikan bahwa array penuh sampai terbukti sebaliknya. Kemudian kita periksa setiap elemennya, yaitu dengan menggunakan for, memulai perulangan atau looping untuk memeriksa setiap elemen dalam array.
Kemudian if di sini jika ditemukan elemen kan if data is sama dengan null. Jika ditemukan elemen yang null berarti array tidak penuh. Dan is full sama dengan false mengatur si is full itu menjadi false jika ditemukan elemen kosong. Kemudian menghentikan perulangan segera setelah menemukan elemen null. Kemudian jika akan mengembalikan nilai true jika array ini jika array penuh atau false jika ada elemen kosong. Kemudian di private void resize full di sini inti dari sini adalah eh, kita memperbesar ukuran array jika si array-nya sudah penuh, istilahnya 2 kali lipat. Makanya kan ada data length kali 2. Nah, dikali 2 dan akan memeriksa apakah array penuh. Dan menyimpan referensi ke array saat ini di dalam di dalam si ispool tadi untuk memindahkan data. Kemudian membuat array baru dengan kapasitas 2 kali lipat dalam array saat ini. Kemudian si for ini kita memulai perulangan untuk menyalin elemen dari array yang lama ke array yang baru. Terus menyalin setiap elemen dari first elemen dari si ispool itu ke data yang baru. Oke. Demikian yang saya ada jelaskan tentang repository. Kita lanjut ke ini. Public di sini di public void service update to the integer ID string new title boolean new status di sini kita mendeklarasikan bahwa si service update todo menerima 3 parameter ID untuk menentukan todo yang ingin diupdate, ya kemudian new title judul baru yang akan diberikan, kemudian new status itu status baru apakah selesai atau belum, mana metode ini tidak akan mengembalikan nilai si void. Lanjut ke di sini kita mencari todo sesuai dengan ID yang diberikan dengan memanggil metode service get todo by ID. Di mana hasil pencarian ini disimpan dalam variabel todo to update. Oke. Kemudian di if di sini kita mengecek apakah si dengan ID tersebut tidak ditemukan atau bernilai nol. Kemudian jika todo itu tidak ditemukan, maka pesan kesalahan akan dicetak atau ditampilkan untuk mencantumkan ID yang dimasukkan, yang akan kita masukkan. Itu dengan todo dengan ID berapa ID yang akan kita input nanti tidak ditemukan. Itulah yang akan dicetak nantinya. Oke. Kemudian di sini todo updated todo bisa dengan todo di sini kita membuat objek todo baru yang akan digunakan untuk mengganti si todo lama itu dengan judul dan status yang baru. Kemudian di updated todo set title new title ini kita mengatur eh, kita mengatur judul dari objek todo baru dengan judul yang akan kita berikan melalui parameter si new title sama juga dengan si updated todo set finish new status di mana kita mengatur status dari objek todo yang baru apakah selesai atau belum, yang intinya itu true atau false berdasarkan nilai yang akan kita berikan dalam parameter sini status itu. Kemudian yang terakhir itu adalah boolean sukses todo repository repo update todo. Di sini kita memanggil metode repo update todo dari objek todo repository untuk memperbarui todo yang lama dengan todo baru. Di mana hasil dari operasi ini disimpan dalam variabel sukses yang bernilai true dan jika berhasil dan jika false dan false jika gagal. Lanjut yang terakhir itu ke todo view. Nah, di sini public void view update todo. Di sini kita uh, mendeklarasikan di sini dan mendeklarasikan si view update todo yang bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna untuk memperbaharui data todo. Di mana metode ini tidak mengembalikan nilai void. Kemudian di sini di sistem out Greenland mengubah todo ini, di sini kita menampilkan pesan di konsol untuk memberitahu kita bahwa mereka sedang dalam proses mengubah todo. Kemudian di var str id todo ini akan mengambil input yang dari kita untuk id todo yang ingin diubah, di mana kita dapat memasukkan si x atau kita dapat menginput si x jika ingin membatalkan proses atau istilahnya itu x itu keluar dari si
eh, apa istilahnya kita keluar dari eh, eksekusi tersebut. Lanjut ke if strid. Di sini kita memeriksa apakah kita tidak memilih untuk membatalkan atau dengan memasukkan X. Kemudian di sini. Oke. Kemudian si integer ID todo sama dengan integer value of str ID todo. Ini kita mengkonversi si string ID todo yang dimasukkan menjadi tipe data integer dan menyimpannya dalam variabel ID todo. Kemudian kita akan mengambil objek todo yaitu si var saat ini dalam todo service yang menggunakan yang menggunakan ID yang akan diberikan. Kemudian setelah itu if di sini kan ada if kurang todo sama dengan nol. Di sini kita periksa apakah si todo dengan ID yang akan dimasukkan itu tidak ditemukan. Kemudian si sistem out print line tidak ditemukan dengan todo ID todo. Oke. Di sini akan menampilkan pesan kesalahan jika si todo itu tidak ditemukan. Maka akan memunculkan tidak ditemukan todo dengan ID berapa yang akan kita input nantinya. Kemudian di sini di return ini menghentikan eksekusi metode jika todo tidak ditemukan. Lanjut ke sini. Di sistem outprint line ini, eh, di sini eh, memberitahu kita bahwa bisa menekan enter jika ingin mempertahankan itu si judul lama. Jika kita ingin mau judul lama aja nggak mau judul baru, kita tekan enter untuk menggunakan judul lama. Kemudian si var new title sama input title input judul baru judul lama. Di sini kita mengambil input dari si program tersebut akan mengambil input dari kita untuk judul baru. Di mana jika kita tidak ingin mengubah judul, kita bisa menekan enter dan judul lama akan ditampilkan. Kemudian di di sini di todo sama dengan todo service get all todo sini, di sini kita memulai perulangan untuk uh, memeriksa setiap todo dalam array si todos. Kemudian di sini if todo tidak sama dengan null dan todo get ID equals dan todo get title equals ignore case. Di sini memeriksa apakah yang pertama itu todo saat ini tidak nol. Kemudian yang kedua itu ID todo ini tidak sama tidak sama dengan ID yang ingin kita update. Terus yang ketiga itu judul todo saat ini sama dengan judul baru atau oke. Kemudian di sini dibuat sistem outprint line. Di sini kita akan mencetak pesan bahwa judul baru sudah ada di dalam daftar. Kemudian di sini kita mengambil si program ini akan mengambil input dari kita untuk status baru yang meminta untuk memasukkan nol atau enggak atau tidak satu. Kemudian di mana kita mendeklarasikan variabel si new status untuk menyimpan status baru. Dan pada di dan if if dan else ini kita memeriksa jika kita memasukkan satu maka si new status diatur ke true atau sudah selesai yang artinya sudah selesai, dan jika kita menginput itu nol maka si new status diatur ke false atau belum selesai. Kemudian di si else ini eh, jika kita memasukkan nol atau satu maka akan menampilkan pesan bahwa status yang dimasukkan tidak valid atau akan menggunakan status lama dan mengatur new status ke status yang lama. Maka new status sama dengan current todo is finished. Kemudian yang terakhir itu adalah todo service update todo ID todo new title new status, si parameternya tadi yang memanggil metode service update todo dari todo service untuk memperbarui todo dengan ID, judul baru, dan status baru. Oke, saya akan mencoba mengcompile kode program tersebut. Mana itu? Oke, kita ulang. Itu Java min output nama filenya itu todo 11s2303.java. Kebetulan di sini namanya itu todo dan nim saya. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa program itu berjalan. Dan untuk kita compile itu Java min cp output todo
11S23043. Nah, di sini belum ada data todo belum tersedia. Kita coba tambah. Kita buat itu belajar PBO sangat menyenangkan. Oke. Nah, maka si daftar todo belajar PBO sangat menyenangkan ya, yang artinya itu belum selesai. Oke. Coba kita buat eh, satu lagi, yaitu eh, belajar eh, dengan giat. Nah, dia akan dua dan statusnya itu belum selesai gitu. Dan kita coba ubah. Oke, kita ubah itu yang nomor satu. Dan di sini kan dibuat tekan enter untuk menggunakan judul lama. Dan eh, saya akan mencoba judul baru itu hanya belajar Basdat contohnya. Nah, di mana statusnya itu adalah selesai. Maka akan berubah. Belajar Basdat selesai. Kita coba menghapus salah satunya. Kita hapus coba yang nomor dua. Nah, hanya belajar Basdat dan selesai. Oke, demikian yang mendapat saya jelaskan pada praktikum 5 tersebut. Adapun jika ada kesalahan kata dalam uh, menjelaskan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.